Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Jefi Ramadan dari Fakultas Sistem Informasi semester 4C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi, yang dimana kita disuruh untuk menjelaskan kembali materi struktur sistem komputer beserta fungsinya. Mungkin sudah banyak ya yang membahas materi ini. Namun tujuan saya di sini selain untuk berbagi, saya juga bertanggung jawab sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Baiklah, saya langsung saja ke materi pembahasan, yaitu tentang pengertian struktur komputer. Pengertian struktur sistem komputer, yang dimana struktur komputer adalah cara-cara dari setiap komponen komputer yang paling terhubung. Secara sederhana, struktur komputer bisa digambarkan dalam diagram pada gambar yang tertera di sini. Sedangkan pengertian fungsi komputer adalah masing-masing komponen sebagai bagian daripada struktur. Seperti yang diketahui bahwa berdasarkan fungsi komponen dalam komputer dibagi menjadi 3, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Ketiga komponen itu saling bekerja sama menghasilkan suatu lingkungan yang disebut dengan sistem komputer. Kata sistem berasal dari bahasa Latin sistema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan satu dengan lain dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna untuk menghasilkan suatu informasi. Jika dilihat dari gambar ini, terdapat susunan struktur komputer yang saling berkaitan dari setiap komponen. Tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian di sini terdapat daftar isi tentang struktur sistem komputer yang terdapat 8 fungsi, yaitu yang pertama ada input device. Input device atau perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu atau untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Perangkat keras ini tidak dapat kerja sesuai fungsinya tanpa adanya software pendukung. Perlu diketahui, perangkat input terdapat menjadi 2 jenis, yaitu ada perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, contoh perangkat input langsung adalah mouse dan keyboard. Kemudian perangkat input tidak langsung adalah perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan melainkan harus melalui proses tertentu. Dalam hal ini, contoh perangkat input tidak langsung adalah hard disk. Ada banyak input device atau device yang dapat digunakan pada komputer, antara lain yaitu keyboard, mouse, joystick, webcam, barcode scanner, fingerprint, flash disk, trackball, touchpad, dan mikrofon, handphone, kemudian mic pen, grafit, kabel data, ada card reader, kemudian CD, DVD atau DVD, ROM, dan masih banyak lagi. Di sini ada output device. Output device atau perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Beberapa contoh output device yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, ataupun speaker.
Contoh sederhana adalah pengguna printer. Printer merupakan sebuah perangkat output device yang digunakan untuk mencetak dokumen. Sedangkan dokumen hard copy tersebut merupakan output yang dihasilkan oleh printer. Kemudian 3 input output ports, yang dimana ports ini adalah suatu ports dimana setiap ports input output di bawah kontrol prosesor. Jadi mudahnya port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Adapun macam-macam ports input output, yang pertama ada port paralel. Port paralel adalah port yang dimiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan 200 kb. Port ini dapat digunakan oleh hardware seperti printer ataupun scanner. Kemudian ada port serial, yang dimana port ini memiliki kemampuan transfer data dengan kecepatan yang lebih rendah daripada port paralel. Port ini dibedakan menjadi dua, yaitu COM1 dan COM2. Yang membedakan adalah kabel konektor COM1 menggunakan 9 pin, sedangkan untuk COM2 menggunakan 25 pin. Lalu port PS2 adalah port yang sering digunakan untuk menghubungkan keyboard ataupun mouse ke komputer. Namun saat ini port PS2 sudah jarang ditemui pada keluaran komputer terbaru karena sebagian besar sudah menggunakan USB. Kemudian ada USB atau Universal Serial Bus, yang dimana port yang digunakan untuk device yang bekerja dengan transmisi data secara serial. Contoh device yang bisa digunakan USB adalah flash disk, keyboard, dan mouse USB, serta perangkat lainnya. Kemudian ada port VGA, adalah port yang berhubungan langsung dengan monitor. Port ini biasanya terdapat di dalam casing komputer. Fungsi dari port ini adalah untuk menambahkan kartu grafis pada komputer agar memiliki perform yang lebih. Kemudian ada port audio, yang dimana port ini terhubung langsung dengan audio device seperti speaker, radio, dan lain sebagainya. Kemudian ada port LAN, yang dimana port ini digunakan untuk komunikasi antar komputer. Dengan ini maka setiap komputer bisa saling bertukar informasi. Kita masuk ke 4, CPU atau Central Processing Unit, yaitu tentang CPU Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer, disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Di sini terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit control, register, dan alur atau arithmetic logic unit. Unit control merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Kemudian register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut ke pengolahan berikutnya. Sedangkan alur yang memiliki tugas untuk menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. Kemudian 5, memori. Perangkat ini yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam hal ini, memori terbagi menjadi 2, yaitu memori internal dan memori eksternal. Untuk memori internal adalah memori utama yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Karena data yang disimpan pada memori bersifat volatile atau sementara, maka
ketika ada sumber listrik atau seketika komputer dimatikan, maka datanya akan hilang. Biasanya tuh data yang disimpan dalam memori ini adalah program dan data. Kemudian memori eksternal, yang dimana memori ini menambahkan yang dimana memori ini berfungsi sebagai tambahan untuk menyimpan data ataupun program, namun bersifat permanen atau non-volatile. Ada beberapa jenis memori eksternal yang sering digunakan, yaitu hard disk, flash disk, dan floppy disk. Kemudian 6, bus. Sesuai dengan namanya ya, control bus ini merupakan bagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol pengguna akses ke data bus dan address bus. Pada prinsipnya, saluran data ini saluran alamat dipakai secara bersama oleh saluran komponen, sehingga diperlukan kontrol bus untuk mengontrol penggunanya. Kontrol bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Kemudian ada address bus, yaitu saluran saluran alamat. Address bus ini berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memiliki lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis, word, dan baca array. Agar seluruh perangkat terhubung dengan sistem komputer harus memiliki alamat untuk dapat diakses. Sebagai contoh, CPU akan membaca sebuah kata berasal dari memori, maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. Kemudian ada control bus. Yang terakhir, control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol pengguna dan akses data ke data bus maupun address bus. Control bus ini biasanya terdiri dari 5-10 jalur paralel. Sedikit kesimpulan bahwa setiap komponen pada komputer memiliki peran yang sangat penting. Akan tetapi, komponen-komponen tersebut tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, struktur komputer sangat diperlukan untuk memastikan semua komponen berfungsi secara normal. Dengan melihat video ini, tentu kita dapat sedikit lebih paham tentang fungsi komputer. Baiklah, itulah video mengenai struktur komputer, lebih tepatnya pengertian struktur komputer dan fungsi komputer. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih.